80% dari kasus yang kami tangani itu adalah anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, seperti itu. Pelaku-pelaku itu banyak orang terdekat mereka, seperti itu. Kebanyakan juga pacaran begitu ya. Biasanya kan karena apa itu Basol? Bucin ya. Iya, bucin. Nah ya. Satu kali jatuh cinta itu kan kayak yang berasa selamanya kan ya Basol. Iya. Jadi kan ada kadang yang sampai merelakan atau karena terpaksa dia merelakan kalau mendapati perilaku kekerasan seksual Basol. Halo, selamat datang di podcast Youth Voice. Waktunya anak muda bercerita. Bagi teman-teman yang baru kenal, podcast Muda Bercerita adalah ruang temu bagi orang muda, orang dewasa, serta antar generasi untuk membahas isu-isu menarik seputar anak muda, prestasi, dan juga isu-isu menarik lainnya yang jarang kita bicarakan nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh L'Oreal bersama Ipsos pada tahun 2021, di sana ditemukan bahwa 8 dari 10 perempuan itu mengalami kekerasan seksual di ruang publik. Padahal mitosnya bukan hanya perempuan, banyak semua bisa mendapati perilaku kekerasan seksual. Nah, untuk membahas mengenai kekerasan seksual di sini, kita kedatangan tamu yaitu Mbak Solehati. Beliau bekerja di UPTD PPA di Jember. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan juga berbincang bersama mengenai pengalamannya dalam pendampingan pada kasus kekerasan seksual. Mungkin alangkah baiknya kalau kita sapa terlebih dahulu ya pemateri kita atau bintang tamu kita pada kali ini. Selamat pagi Mbak Sol. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Sol? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita membahas lebih spesifik tentang kekerasan seksual itu apa, alangkah baiknya sebenarnya kekerasan seksual sendiri tuh apa sih? Terus jenis-jenisnya itu apa aja? Oke. Baik, terima kasih. Sebetulnya saya tidak ke sana dulu ya. Saya mungkin memperkenalkan apa UPTD PPA begitu ya, Mas. Saya menyebutnya Mas sama Mbak aja ya. Ya. UPTD PPA itu lembaga pemerintah yang ada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Nah, UPTD ini bagian dari Dinas P3AKB. Nah, di UPTD PPA itu menangani kasus-kasus kekerasan seksual, kasus bullying, anak yang berkonflik dengan hukum, KDRT, trafficking, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu apa itu UPTD PPA dan hubungannya dengan pemerintah seperti apa gitu. Kita di bawah naungan pemerintah Kabupaten Jember. Jadi kalau misalkan UPTD PPA mungkin ada masyarakat yang menganggap itu LSM atau apa, itu bukan begitu ya. Jadi lebih kita adalah lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seperti itu. Baik itu seksual, baik itu bullying, baik itu KDRT dan trafficking begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lalu tadi pertanyaannya kekerasan seksual begitu ya. Kalau kita ngomong kekerasan seksual macamnya banyak sekali tuh Mas Mbak ya. Yang pertama itu ada pelecehan seksual, lalu ada perbudakan seksual, ada eksploitasi seksual, ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan aborsi juga begitu ya, pemaksaan aborsi. Nah, ada pemaksaan perkawinan gitu ya, ada pemaksaan perkawinan. Ada pemerkosaan juga, itu juga ada, itu masuk dalam jenis-jenis kekerasan seksual. Ternyata banyak sekali ya, jenis-jenis dari kekerasan seksual ini. Nah, kemudian apa aja dampak yang dialami korban kekerasan seksual ini yang selama ini Mbak Sol dampingi? Oke, jadi tahun 2022 UPTD itu ada sekitar 100 lebih kasus ya yang kita dampingi gitu ya. Kalau dibilang persentase itu 80% dari kasus yang kami tangani itu adalah anak-anak yang mengalami kekerasan seksual seperti itu.
Banyaknya di anak-anak ya Mbak Banyak Sari? anak-anak seperti itu, banyak di anak-anak. Jadi di anak-anak itu sekitar 60-an ya, sekitar 60-an. Oh, Itu tidak hanya kita ngomong perempuan saja gitu, tetapi anak-anak laki-laki juga menjadi korban kekerasan seksual, sodomi seperti itu. Itu banyak. Jadi kalau sebelum saya ngomong dampak begitu ya, tetapi saya lebih menyampaikan terlebih dahulu modus begitu ya, modus yang dilakukan atau apa yang apa ya, yang dilakukan oleh si pelaku begitu ya. Biasanya itu dengan iming-iming uang, dengan iming-iming permainan, apa namanya, PS begitu ya. Itu juga ada. Saya pernah menangani itu begitu. Dan ada yang dia biasanya menyasar anak-anak yang kurang mampu begitu ya. Misalkan anak-anak yang kurang mampu itu dikasih uang 5.000, 10.000 setiap hari, itu nominalnya cukup besar loh bagi anak-anak yang anak kecil gitu ya. Anak kecil yang mendapatkan 5.000, 10.000 itu lumayan besar begitu. Dan juga ada yang pernah saya dampingi itu tidak hanya menengah ke bawah untuk anak laki-laki, tetapi juga dia yang secara ekonomi juga cukup ini ya, cukup apa namanya, ya kaya kalau saya bilang. Kenapa? Dia dilecehkan oleh pengantar dia ketika ke sekolah begitu ya. Jadi itu modus-modus yang biasanya dilakukan begitu. Nah, kalau kekerasan seksual pada perempuan untuk anak begitu ya, untuk anak sendiri itu banyak terjadi di kalangan remaja, usia SMP, SMA, itu banyak terjadi begitu. Nah, sebelum saya ngomong dampak lagi, banyak anak-anak juga yang di bawah, kalau anak jelas di bawah umur ya, tetapi anak yang masih SD gitu itu juga mengalami kekerasan seksual oleh orang terdekat ya, oleh ayah tiri, oleh ayah kandung, oleh paman, oleh kakek, seperti itu. oleh keluarga ya Mbak Oleh Sari? keluarga begitu. Jadi oleh keluarga sendiri begitu. Kadang kita apa ya, melihat oh ini pelakunya mungkin orang jauh atau apa. Pelaku-pelaku itu banyak orang terdekat mereka seperti itu. Apalagi untuk anak-anak yang masih kecil begitu. Anak-anak yang masih kecil dia tidak paham, mungkin masih belum diajarkan tentang kesehatan reproduksi begitu ya. Mana bagian kesehatan reproduksi itu kan tidak hanya ngomong menstruasi begitu ya, betul. tetapi ada step-stepnya ketika kita ngomong kesehatan reproduksi. Misalkan dengan anak yang usia 5 tahun ke bawah, apa yang perlu kita sampaikan? Bagaimana dia mengenalkan organ tubuhnya gitu ya, tahu tentang organ tubuh, mana yang tidak boleh disentuh, mana yang boleh disentuh. Nah, itu yang perlu kita kasih tahu. Itu pun meskipun anak itu masih di bawah 5 tahun misalkan, dia sudah dikenalkan. Ketika ada temanmu yang misalkan mencolek organ tubuhmu, kamu tidak bagian-bagian misalkan pantat atau apa, itu yang harus kita jelaskan memang begitu. Bukan kita menyampaikan tentang kesehatan reproduksi itu bukan tentang bagaimana berhubungan seksual, tidak begitu ya, tetapi bagaimana anak-anak kita bisa menjaga organ tubuhnya begitu. Itu kalau penting menurut saya, karena ketika kita ngomong kesehatan reproduksi itu mungkin ya ada masyarakat awam itu masih dianggap tabu begitu ya. Betul. Ya, Pengalaman di masyarakat itu ya. masih apa ya, kayak hal yang betul. Jadi nggak itu nggak perlu disampaikan begitu. Nanti akan tahu sendiri. Nah, itu yang seharusnya orang tua itu harus disampaikan sejak kecil dengan catatan tahu perkembangan anaknya. Kalau usia 5 tahun ke bawah kita kan belum ngomong tentang menstruasi gitu kan ya. Tetapi lebih mengenal organ tubuhnya, mana yang boleh disentuh, yang saya sampaikan tadi, mana yang tidak boleh, itu seperti itu. Nah, itu motif-motif dan bagaimana cara pencegahan, dan sebetulnya banyak ya pencegahan-pencegahan yang harus kita lakukan gitu. Nah, sekarang saya akan ngomong dampak gitu ya, dampak yang
eh, dampak dari korban yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, di UPTD PPA itu ada namanya pemeriksaan ke psikolog seperti itu. Untuk apa? Untuk melihat traumanya seperti apa, begitu ya. Untuk melihat traumanya seperti apa. Nah, ketika itu anak-anak, maka yang akan di konseling oleh psikolog itu tidak hanya korban, tetapi juga orang tua, begitu. Ya. Kenapa orang tua? Karena anak-anak ini butuh support dari keluarga, terutama orang tua, begitu. Ya, betul. itu. Nah, dampaknya itu banyak. Yang pernah saya dampingi, dia tidak mau sekolah. Sekarang mungkin orang melihat, oh hanya tidak mau sekolah misalkan ya, oh tidak mau sekolah. Ketika anak sudah tidak mau sekolah, berarti dia sudah mengeluarkan dirinya dari lingkungan remaja, begitu ya. Itu yang pertama, gitu ya. 1, pendidikannya, 2, sudah dia enggan mau sosialisasi dengan teman-teman, begitu ya. Yang ketiga, ketika dia pendidikannya sudah rendah, misalkan dia mau misalkan ketika tidak, ya mohon maaf ya, kalau di desa atau biasanya kalau sudah tidak sekolah dan sudah pernah menjadi korban, itu biasanya keluarga sudah dinikahkan saja. Ya. Kan biasanya Ada seperti perasaan itu ya. malu biasanya. Ada perasaan malu, mumpung ada yang menikahi gitu ya. Betul. Mumpung ada yang menikahi, sudah dikawinkan saja. Sedangkan pengetahuan dia masih belum cukup. Gitu ya. Usia belum cukup. Belum cukup. 1. Ketiga, yang keempat, ketika dia menikah dengan pengetahuan yang belum cukup, dia melahirkan anak. Salah satunya mungkin bisa stunting, begitu ya. Sekarang ngomong stunting itu kan lagi tinggi-tingginya di kabupaten kita gitu ya, di Kabupaten Jember gitu ya. Stunting yang bisa juga ketika organ reproduksi kita itu masih belum siap, maka akan memungkinkan dia akan ada kematian anak, ada kematian ibu. Karena organ reproduksi itu masih belum siap. Nah, pengetahuan yang tidak cukup juga, dia akan bisa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga juga. Karena menurut saya dalam rumah tangga itu juga harus kita punya pengetahuan bagaimana kita mengendalikan emosi, begitu ya. Bagaimana tentang pengetahuan pengasuhan anak. Nah, ini anak-anak ketika dia sudah mengalami menjadi korban kekerasan seksual, dia tidak lagi sekolah, begitu ya. Tidak lagi sekolah, putus sekolah, tidak ada kegiatan, ada yang meminta, pasti orang tua sudahlah mumpung ada yang menikahi. Nah, itu deretan-deretan dampak, begitu ya. Tidak hanya pada dirinya, tetapi nanti pada kehidupan selanjutnya. Karena kalau kita ngomong trauma, tidak bisa itu trauma hanya 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa. Mungkin kalau kita saja Mas siapa Mas? Galmas. Mas Galmas dan Mbak Tiara ya. Mbak Tiara mungkin ini punya pengalaman putus cinta, begitu ya. Mungkin ya. Mungkin begitu ya. Itu kan pasti di memori jenengan semua kan masih teringat. Apalagi nih Mas, apalagi kalau anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jadi kalau kita ngomong kehilangan dia menjadi trauma, jelas pasti itu trauma. Nah, makanya ketika ke psikolog itu tidak hanya korban ini saja, tetapi juga dengan keluarganya, karena proses pemulihan dia juga membutuhkan dukungan dari keluarga, begitu. Nah, iya Mbak Sol, kemudian berbicara mengenai trauma nih, ada nggak cerita yang traumatis gitu yang selama ini pernah Mbak Sol dampingi? Iya, ya itu. Jadi kita sebagai pendamping gitu ya, bagaimana kita memberikan pendampingan psikis ya, memberikan pendampingan psikis, menyampaikan bahwa pendidikan itu penting gitu. Itu ada. Jadi yang saya sampaikan tadi, ketika sudah putus sekolah, dia tidak mau karena malu, meskipun kami menyampaikan bahwa ini harus melanjutkan ke sekolah, begitu ya, harus melanjutkan sekolah, dia sudah tidak mau, maka kita harus memberikan alternatif lain. Contoh misalkan
oke, dia tidak sekolah secara formal, tetapi non formal dia harus juga mengikuti. Contoh misalkan kejar paket, begitu ya, pelatihan itu yang kami lakukan seperti itu. Biasanya kalau sudah anaknya itu sudah dia tidak mau, saya tidak mau sekolah, saya tidak mau mondok, atau saya tidak mau ini, gimana ini? Efek trauma ya. Iya, efek trauma gitu. Dia ketakutan gitu ya. Kalau ketemu orang nanti dia tahu kasusku, nanti dia tahu begitu. Nah, kekhawatiran itu butuh yang namanya support keluarga. Begitu. Nah, kalau bicara edukasi, ini Mbak Sol, kan kita di Indonesia sendiri ini kan baru disahkan lah UU kemarin ya, Undang-Undang TPKS ya. Termasuk pada edukasi kan menurut kita ya, sebagai bentuk edukasi dan juga pencegahan. Iya. Nah, itu kan pada UU sebelumnya KUHP itu kan sudah juga ada di sana mengenai kekerasan seksual. Jadi kenapa sih kok masih harus ada UU TPKS? Iya. Nah, apakah ada dampak signifikan dari disahkannya UU ini, Mbak? Iya. Jadi kita bersyukur sekali begitu ya, ada Undang-Undang TPKS yang kalau sekolah itu sampai lulus SD kayaknya itu prosesnya 6 tahun gitu ya, sampai ada Undang-Undang TPKS, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 begitu ya. Nah, kalau kita ngomong KUHP, itu KUHP hanya melindungi ketika dia mengalami pemerkosaan gitu. Nah, ketika kasusnya itu dewasa, menggunakan KUHP, pasti yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, kenapa kamu tidak melawan misalnya? Ya, betul. Ya, kenapa kamu tidak melawan? Padahal saya yakin ini Mbak Tiara ini kan sudah usia berapa Mbak sekarang Mbak? 20 tahun. Nah, 20 tahun. Kalau misalkan mengalami, kenapa tidak melawan? Pasti kan kita sebagai perempuan secara tenaga aja kalah gitu ya, kalah gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika ngomong jenis-jenis yang ada di KUHP itu sangat sedikit satu, hanya jadi cabul atau hanya persetubuhan begitu ya. Model jenis-jenis kekerasan seksualnya. Iya. Kalau di Undang-Undang TPKS ini kan lebih banyak begitu ya. Lebih rinci, lebih spesifik, betul. Jadi lebih spesifik, misalkan ada pelecehan, ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan aborsi. Contoh misalkan pemaksaan aborsi yang pernah saya tangani. Itu terjadi di remaja. Di remaja di usia 21 tahun begitu. Dia 21 tahun, ketika kita menggunakan KUHP begitu, dua-duanya akan kena. Oh iya. Ya kan? Iya. Dua-duanya akan kena. Tapi kalau kita ngomong Undang-Undang TPKS, dia kan disuruh. Itu ya. Dia kan disuruh oleh si pacarnya begitu ya, oleh pacarnya. Itu yang pernah saya dampingi. Dari segi jenis ya, dari segi jenis itu berbeda dengan Undang-Undang TPKS. Lalu dari segi ancaman hukuman itu sangat berbeda juga begitu. Kalau jenengan membaca di KUHP mungkin 1 tahun, 3 tahun begitu ya ancaman hukumannya. Tidak ada denda. Begitu ya. Tidak ada denda. Nah, kalau di sini yang dicantumkan selain ancaman hukuman pidana itu juga ada ancaman untuk dendanya sendiri. Dapat denda juga. Iya, dapat denda. Jadi itu sifatnya kumulatif begitu. Kumulatif itu artinya tidak bisa terpisahkan. Tidak hanya menjalankan pidana saja, tetapi juga dia harus membayar denda tersebut. Seperti itu. Nah, di Undang-Undang TPKS selain ancaman hukuman juga untuk di jenisnya itu terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Juga masuk. Itu masuk juga. Kalau di KUHP kan tidak ada. Ya, tidak ada. Iya. Nah, kalau di situ sudah ada. Meskipun hanya 2 ya, hanya 2 ini masih mungkin nanti setelah 2 tahun atau 3 tahun mungkin ada revisi sehingga macam-macam kekerasan berbasis gender online itu bisa terakomodir begitu. Itu. Nah, kan tadi kita bicara UU TPKS ya, Mbak Sol. Di Jember kan ada berita hot. Iya. Nah, itu apalagi perihal pendidikan yang berbasis agama lah. Betul. Nah, itu menurut Mbak Sol sih. Iya. Kan karena terjadinya di pondok pesantren. Betul, iya. Bagaimana sih kekerasan seksual itu terjadi di sana? Iya. Kita sebagai orang-orang luar kan juga
susah kan mengetahui. Seumpama Iya. saya sebagai orang tua Iya, punya anak iya, dan dipondokkan ke pesantren. iya, Bagaimana cara kita mengetahui kalau anak kita itu tidak mengalami kekerasan seksual di iya. sana? Oke. Sementara di pesantren sendiri Hmm. pola sistemnya Iya. itu kan kerajaan, Iya, di mana berpusat pada satu orang, Mbak. Iya, Itu gimana, betul. Mbak? Jadi saya tidak akan menceritakan kasus yang lagi hot Nah, ya. iya, Iya. betul. Jadi saya tidak akan menceritakan itu, tetapi lebih saya menekankan bahwa satu kedekatan orang tua dengan anak. Ya, kedekatan orang tua dengan anak. Kenapa? Anak-anak yang di pesantren itu pasti akan mendapatkan doktrin gitu ya, Iya, doktrin betul. dari pengasuh atau apalah Guru sebutannya, lah, guru guru. ya, guru atau apalah disebutannya begitu. Nah, kenapa saya ngomong kedekatan dengan orang tua? Tadi saya sampaikan di awal, perlu yang namanya bagaimana anak-anak itu mengenal yang namanya kesehatan reproduksi begitu. Contoh seperti kemarin itu ada kasus yang hot itu ketika mengalami seperti itu dia tidak merasa jadi korban loh, Dek. Saya bukan korban. Oh, seorang yang Iya. Jadi misalkan saya itu kadang sampai kaget gitu ya. Pengertian tentang pelecehan seksual dia tidak paham. Lalu misalkan mencium atau apa itu bukan bukan pelecehan seksual. Jadi mereka itu yang di sana itu betul-betul tidak paham begitu. Waduh, Ya, susah ini ya, makanya saya bilang perlu anak mulai kecil itu dikenalkan caranya bagaimana dia mengenali mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, mana yang tidak, mana yang boleh. Nah, di tingkat remaja itu sudah mulai disampaikan juga begitu ya, mulai disampaikan juga. Saya yakin ketika sudah beranjak dewasa, dia akan menyukai lawan jenis, Ya, betul. menyukai lawan jenis. Itu kalau menurut saya itu sudah bukan tidak boleh, tetapi sebagai orang tua, sebagai orang dewasa kita wajib menyampaikan misalkan batasan-batasan mana yang boleh. Kalau berteman is okay gitu ya, it's okay gitu. Tetapi anak-anak kita juga harus mengenal. Misalkan dengan laki-lakinya itu harus diajak ini begitu ya. Nah, balik lagi kepada kasus yang banyak terjadi di pesantren begitu ya, di pesantren terutama yang baru-baru ini gitu. Itu mereka tidak paham. Satu, tentang kesehatan reproduksi tidak paham, organ tubuhnya misalkan disentuh, yang boleh disentuh oleh siapa, tidak boleh disentuh oleh siapa, itu dia tidak paham begitu. Ya, jadi betul-betul dia hanya ya menurut saya itu nggak apa-apa begitu. Ya, itu yang nggak paham. Dan menurut saya kesehatan reproduksi itu tidak hanya dikenalkan di lingkungan keluarga, tetapi di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah, di lingkungan pesantren. Begitu. Sangat penting. Sangat penting. Jadi misalkan kalau ada temanmu yang mencolek pantat misal, itu kan ya mohon maaf itu kan biasa begitu ya, dianggap bercanda, dianggap bercanda, dianggap biasa, hanya guyon gitu ya. Tetapi itu itu sudah mulai permulaan gitu ya. Itu yang perlu kita ini. Nah, balik lagi di pesantren, pemerintah Kabupaten Jember itu kan sudah ada yang namanya pesantren ramah anak. Begitu ya, pesantren ramah anak. Jadi bagaimana mengenalkan tentang nilai-nilai keagamaan itu yang benar. Di dalam pesantren ramah anak itu juga harus hak-hak anak itu harus terpenuhi tentang pendidikannya gitu, cara menyampaikan ekspresi begitu ya. Karena kalau anak-anak yang ada di pesantren, kalau sudah gurunya itu atau kiainya itu bilang A, maka semuanya akan A. Sendiko dawuh ya, sendiko dawuh begitu ya, Jawanya. harus manut gitu ya. Nah, itu yang tidak belum tersampaikan begitu ya. Harapannya untuk yang pesantren-pesantren itu juga ada yang namanya Satgas kekerasan terhadap anak. Semisal anak dia mengalami kekerasan seksual itu kan tidak hanya pelakunya itu gurunya misalkan.
atau ustadznya saja, tetapi kan juga teman. Teman Ya, bisa ya. teman misalkan Terdekat. begitu ya. Iya, teman misalkan. Itu kan bisa ini juga begitu. Tetapi kalau kita ngomong guru atau apa, itu dalam Undang-Undang TPKS itu dia punya ditambahi untuk ancaman hukumannya begitu. Karena kenapa? Karena dia dianggap menjadi wakil orang tua ya, yang dititipi begitu ya, betul. harusnya memberikan pengetahuan Yang diamanahin orang tua. iya, yang biasa diamanahi gitu. orang tua begitu. Nah, itu menurut saya yang harus ditekankan, bagaimana anak-anak itu mengenal organ tubuhnya gitu ya, organ tubuhnya. Sangat penting. Sangat edukasi. penting sekali begitu. Itu kalau menurut saya ya. Karena kasus yang kemarin itu mereka itu bukan begitu. Ngerasanya biasa aja ya, Mbak Sol? Iya, biasa aja Nah, begitu. Mbak Sol, saya nih Iya. penasaran nih. Iya. Tadi kan pernyataan si korban ini Mm-mm. tidak merasa Iya. dirinya itu korban. Nah, Mm-mm. kemudian gimana si korban itu bisa sadar kalau dia itu adalah ternyata korban gitu? Iya, kita ketika ini ya butuh waktu begitu ya, butuh waktu. Semisal saya dan dalam penanganan kasus kemarin itu kan tidak hanya UPTD PPA saja gitu, melibatkan banyak pihak begitu ya, melibatkan banyak pihak. Nah, kami memberikan edukasi begitu ya, memberikan edukasi bahwasanya yang dinamakan pelecehan seksual itu adalah A, B, C dan D seperti itu. Dan itu baru ngeh gitu. Dari keluarganya itu baru ngeh gitu. Baru Keluarga juga nggak tahu. nggak berarti, tahu. Mas? Waduh. Ya. Jadi dianggap ketika itu zina begitu ya, itu ketika melakukan hubungan seksual begitu. Itu yang Hanya sebatas itu yang dipahami. iya, yang dipahami begitu. Nah, itu yang menurut saya perlu ini ya, perlu edukasi di sekolah, di rumah, di madrasah, di pesantren, ataupun rumah ibadah. Nah, sekarang kan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan KB itu kan lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan tentang rumah ibadah ramah anak, pesantren ramah anak, sekolah ramah anak, begitu. Itu mungkin. Nah, tadi kan kita bicaranya pada sekolah yang berbasis agama ya, Mbak Sol. Iya. Sekarang ini kalau kita tahu juga kan di luar sekolah formal itu juga ada. Iya. Salah satunya seperti kasus pacaran, Mbak Iya, Sol. iya. Itu kan biasanya perasaan pada anak-anak remaja, calon remaja juga ada kan. Iya. Itu kan ngerasanya kayak satu kali jatuh cinta itu kan kayak yang berasa selamanya kan ya, Mbak Sol. Iya. Jadi kan ada kadang yang sampai merelakan atau karena terpaksa Iya. dia merelakan kalau mendapati perilaku kekerasan seksual, Iya. Mbak Sol. Jadi bagaimana sih cara kita itu untuk membantu menyadarkan mereka Iya. dan juga mencegah lah untuk terjadinya hal-hal seperti ini lagi. Iya. Oke. Jadi kalau kekerasan seksual pada remaja yang saya tadi sampaikan itu kan cukup banyak ya, banyak. Kebanyakan juga pacaran begitu ya. Biasanya kan karena apa itu, Mbak Sol? Bucin ya. Iya, bucin. Ya kan? Nah ya, karena anak-anak itu ketika awal tidak dibekali begitu ya, batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh begitu ya. Contoh misalkan ketika ajakan si laki-laki misalkan, ayo ikut aku hanya berdua saja, itu kita sudah harus mulai menolak nih gitu. Harus mulai menolak, dan perlu adanya juga kedekatan orang tua begitu. Kadang kalau anak ini sudah merasa nyaman dengan pacarnya ini, apa yang diminta oleh si pacarnya ini itu akan dilakukan. Itu untuk pertama kali. Nah, selanjutnya itu biasanya akan dijadikan senjata oleh si pacarnya itu. Gimana senjatanya? Misalkan begini, ayo kamu melakukan video call seks misalkan. Saya nggak mau misalkan seperti itu. Kalau kamu nggak mau melakukan itu, maka saya akan menyebarkan video yang kemarin. Atau saya akan menceritakan apa yang sudah kamu lakukan bersama saya ke orang tuamu. Itu yang akan dijadikan senjata. Jadi catatan saya begitu ya, jadi ketika pertama kali diajak untuk seperti itu, katakan tidak. Atau ketika dia sudah mulai pegang-pegang, itu sudah katakan jangan, seperti itu. Nah, kita sebagai perempuan juga begitu, kita harus juga misalkan nanti dia
mutusin saya, kan ketakutannya Iya, seperti Iya, itu. iya. Nah itu yang harus kita bekali juga begitu ya, bekali bahwa hubungan yang sehat maka dia akan mendukung kegiatan-kegiatan pada hal yang positif. Kalau itu sudah mengarah pada hal-hal yang tidak positif, yang negatif, maka kita harus mengambil langkah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di masa remaja anak-anak ini butuh yang namanya orang tua lebih dekat dengannya. Kenapa? Ketika dia sudah merasa nyaman dengan orang tuanya, maka dia akan menceritakan. Kalau anak ini tidak nyaman dengan orang tua, dia akan menceritakan kepada orang lain. Iya. Begitu. Ketika menceritakan orang lain, dia sudah merasa nyaman. Itu yang akan menjadi kendala bagi orang tua. Nah, mungkin saran saya begitu ya, khususnya bagi saya karena saya menjadi orang tua juga begitu ya. Dan semua orang tua begitu. Luangkan waktu mungkin ya paling enggak 15 menit misalkan ya. Bersama anak ya. Bersama anak gitu ya. Misalkan tanpa HP 15 menit. Misalkan guyon nih gitu. Lagi deket dengan siapa nih misalkan begitu ya. Kalau sering tuh digoyangin kalau kayak kayak gitu. gitu ya kan. Kalau misalkan anak-anak sudah mulai remaja, dia sudah mulai menyukai lawan jenis gitu ya. Itu yang kita harus paham. Kenapa? Kalau kita tidak paham, dia malah sembunyi-sembunyi, dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu yang akan menjadi bom waktu. Iya, begitu. betul. Nah, kalau anak itu sudah merasa nyaman dengan orang tuanya, maka apa yang dia rasakan, misalkan pacarnya, "Ma, aku disuruh gini loh sama pacarku." Nah, itu akan tersampaikan. Nah, Jadi, dari si anak akan terbuka. terbuka semuanya begitu. Gitu. Nah, banyak yang kehamilan tidak diinginkan Berawal dari karena tidak ada kedekatan dengan orang tua juga. Saya tidak menyalahkan orang tua punya pekerjaan yang luar biasa begitu ya, yang tidak, tetapi kita harus punya waktu paling minim itu 15 menit. Mungkin setelah sholat maghrib itu kita mulai sejak kecil misalkan masih TK dia gimana tadi dengan teman-teman, mainnya gimana, senang nggak waktu sekolah, jangan hanya ditanyakan gimana PR-nya dapat berapa gitu ya. Itu ya menurut saya itu yang tertekan Iya. anaknya nanti. iya, jadi ini kok ibuku hanya menanyakan hal-hal yang penting saja ya. Iya. Padahal hal yang tidak penting itu menurut dia tuh penting gitu. Ya, kalau bagi orang tua mendapatkan nilai 80, mendapatkan nilai 90 Itu penting. itu suatu prestasi gitu ya. Tetapi bagaimana dia bisa bersosialisasi Nah, dengan teman-teman, bagaimana dia bisa memberikan bukan perlawanan, tetapi bagaimana ketika ada temennya menjahili misalkan ya, mengganggu dia bersikap yang asertif begitu. Nah, itu yang perlu kita apresiasi gitu, karena ketika anak itu sudah kuat secara mental, secara psikis, dia itu sudah, kita kalau misalkan ketemu misalkan ada laki-laki yang ini itu hanya modus atau apa kayak gitu, dia sudah bisa membedakan. Iya, dia Paham sudah lah. bisa membekali dirinya gitu. Itu yang kalau menurut saya. Jadi itulah bagaimana peran keluarga terutama ya, itu menurut saya penting. Kalau misalkan sosialisasi dari pemerintah itu juga penting begitu ya. Bagaimana pola pengasuhan terhadap anak itu juga menurut saya sangat penting. Ketika orang tua mendapatkan pola pengasuhan terhadap anak yang baik, maka dia akan mengasuh dengan baik. Begitu. Selama ini dia belajar hanya melihat dari orang tua sebelumnya. Begitu. Itu mungkin dari saya. Nah, jadi teman-teman, kita hendaknya harus berhati-hati nih. Nggak cuma perempuan, tapi juga yang laki-laki harus berhati-hati, karena kekerasan seksual itu nggak cuma terjadi pada perempuan, tapi juga pada laki-laki. Nah, Galmas, sekarang hari ini kita mendapatkan banyak ilmu nih, dan juga dari cerita-cerita Mbak dari Sol, Mbak Sol. Terima kasih juga buat Mbak Sama-sama, Sol. terima kasih Mbak Dalmas Sol. ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Sangat Pastinya bermanfaat ini, Mbak Sol. bermanfaat ya Galmas ya. Iya. Oke, sekian. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.